Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, dan karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu, dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersukacita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, serba-serbi setelah tahun baru banyak kisahnya. Ada yang setelah liburan pulang kampung ketemu mantannya, cinta pertama bersemi kembali. Ada perasaan pasangan hidup, mungkin setelah tahun baru, kok pasangan ini kayaknya tanggung jawabnya tidak penuh. Maka jangan terlalu banyak menuntut. Cobalah berkomunikasi santai untuk menghindari perdebatan yang tidak penting. Barangkali kondisi di kantor setelah tahun baru membuat kamu sibuk. Tenang saja,
semua pasti berjalan dengan baik-baik. Setelah tahun baru, biasanya kita merasa pengeluaran kita banyak. Maka tahun 2023 kita dipanggil untuk hidup hemat, hidup sehat, dan saling mendoakan. Kita dipanggil untuk menjadi bintang, apapun profesi kita. Kalau Bapak Ibu profesinya sebagai dokter, jadilah dokter yang beriman. Kalau Bapak Ibu sebagai pengusaha yang sukses, jadilah pengusaha sukses yang beriman. Kalau Bapak Ibu bekerja profesi sebagai guru, dosen, jadilah guru atau dosen yang beriman. Setelah tahun baru, biasanya permintaan minyak suci meningkat. Ini karena keluarga yang punya lansia selama Natal dan tahun baru dicocong saja makannya. Setelah itu masuk rumah sakit, minta minyak suci. Juga kadang-kadang kematian meningkat setelah Natal dan tahun baru. Tetapi saya bersyukur umat Teluk tahu menjaga diri, tahu artinya hidup sehat, tahu apa artinya hemat. Umat Allah yang terkasih, dalam buku Brian Regal ada istilah pseudosains yang berarti pendapat atau keyakinan seolah-olah ilmiah tetapi tidak sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan. Ini bisa kena kepada siapa saja. Misalnya, ada guru besar lulusan Amerika Serikat yang percaya bahwa Dimas Kanjeng taat pribadi mampu menggandakan uang. Atau kita ingat pernyataan mantan Presiden Amerika Donald Trump. Dia mengatakan bahwa perubahan iklim ialah hoax ciptaan Tiongkok agar industri Amerika tidak kompetitif. Donald Trump membantah ribuan artikel ilmiah tentang perubahan iklim. Tetapi nyatanya Trump terpilih sebagai Presiden Amerika. Pseudosains bisa melanda siapa saja, mulai dari yang profesional, ahli dalam hal pengetahuan, hingga mereka yang bodoh bisa terpapar informasi ini. Orang yang seperti itu biasanya kehilangan akal sehat dan penuh ambisi. Para sarjana dari timur dengan ilmu astronominya, dengan ilmu perbintangannya, dia bisa menemukan Tuhan. Dikisahkan bahwa kedatangan orang bijak, para sarjana dari timur, atau orang majus dari timur, atau para raja dari timur, mereka dengan ilmu pengetahuan mau menyatakan penghormatan mereka kepada raja yang baru dilahirkan itu. Dulu di Babilonia dan Persia, sekarang Irak dan Iran Utara, ada orang-orang bijak yang mahir dalam ilmu astronomi. Dulu mereka juga berperan sebagai ulama agama setempat. Matius yang kita dengar dalam Injil tadi menyebut orang-orang Majus. Mereka bukan orang Yahudi yang datang dari jauh untuk mencari bayi yang dilahirkan di Bethlehem yang bakal memimpin semua umat manusia. Ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan para sarjana tadi membawa mereka ke kandang, ke rumah tempat Yesus dilahirkan. Dalam sekolah minggu kita mendengar siapa 3 sarjana itu. Dalam tradisi ada yang menyebut Gaspar, Baltasar, dan Melkior.
Tetapi dalam Injil tidak menyebut jumlah dan nama-nama mereka, juga tidak dikatakan mereka itu raja. Memang Matius menyebut orang-orang Majus dari timur dan 3 macam persembahan, yaitu emas, dupa, dan mur. 3 persembahan itu kemudian menumbuhkan gagasan adanya 3 orang. Bahwasanya mereka kemudian dianggap raja boleh jadi didasarkan pada tradisi Yahudi sendiri, seperti yang terdapat dalam kitab Mazmur 72 ayat 10. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan. Kiranya raja-raja dari Betseba dan Seba membawa upeti. Nama-nama Gaspar, Baltasar, dan Melkior dikenal di wilayah Kekaisaran Romawi sebelah barat. Di wilayah lain nama mereka memang berbeda-beda. Ada yang menyebut 2 hingga 12 orang. Mari kita menjadi bintang, menjadi penunjuk bagi orang lain untuk bertemu Tuhan. Mari dengan profesi kita, karena kita beriman, kita sampai pada kedalaman bahwa semuanya terjadi atas penyelenggaraan Tuhan. Nubuat tentang kelahiran seorang pemimpin di Bethlehem juga terdapat dalam kitab Nabi Mika yang kita bahas, yang kita baca dalam bacaan pertama tadi. Kita tahu Matius menerapkan kedua nubuat tadi dalam kelahiran Yesus dengan bantuan bintang sebagai lambang ilmu pengetahuan. Para sarjana dari timur menemukan Yesus sang bintang itu. Bayi Yesus masih di sana bersama ibunya. Kandangnya masih terbuka dan dia bisa dijumpai siapa saja. Mari kita berdiri, kita perbaharui iman kita.